selamat pagi. Sekarang saya sudah berada di stasiun Jember dan cuaca di sini sekitar jam 5 pagi udah mendung aja, jadi masih kayak remang-remang ya. Hari ini saya mau menuju ke Yogyakarta, mau pulang dari stasiun Jember di daerah Operasi 9. Saya akan menuju ke stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Dan ini dia perjalanan kereta api Logawa. Sudah beres melakukan pemeriksaan boarding pass, identitas. Sekarang sudah berada di ruang tunggu di samping jalur 1, tapi belum bisa naik ke rangkaian kereta api Logawa yang hari ini akan kita naiki karena masih terhalang oleh rangkaian Pandanwangi tujuan Banyuwangi. Jadi nanti ya, sabar. Pandanwanginya berangkat dari Jember jam setengah 6, nanti masih punya waktu setengah jam sebelum keberangkatan Logawanya. Waduh, itu Pandanwangi, lokonya 2. Wah. Nggak bener ini. Kereta Pandanwangi dari Jember tujuan akhir stasiun Ketapang segera diberangkatkan. Bersamaan dengan keberangkatan kereta api Pandanwangi, rangkaian Logawa juga sedang dilansir. Terdapat beberapa jadwal perjalanan kereta api yang melayani rute Jember-Yogyakarta. Namun yang keberangkatan awalnya stasiun Jember hanya 2 kereta, yaitu kereta Ranggajati tujuan Cilacap dan kereta Logawa tujuan Purwokerto yang dua-duanya melewati Yogyakarta. Jika Ranggajati melayani kelas eksekutif dan bisnis, kereta Logawa ini melayani kelas bisnis dan ekonomi. Meski dua-duanya sama-sama menawarkan layanan kelas bisnis, calon penumpang nggak perlu bingung. Tinggal pilih aja yang paling sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana saya nggak perlu bingung juga soal tiket perjalanan. Untuk urusan tiketnya, saya percayakan pada aplikasi tiket.com. Dengan aplikasi tiket.com, perjalananmu bakal jadi mudah. Semua info jadwal, rute, maupun kelas layanan perjalanan kereta api bisa dengan mudah kita dapatkan. Makanya, ayo buruan install aplikasinya dan segera pesan tiket kereta dengan aplikasi tiket.com. Untuk memesan tiket kereta, caranya tinggal buka aplikasinya, cari menu kereta api, tentukan tujuan dan tanggal perjalanan, pilih keretanya, dan selesaikan pembayaran. Simple banget kan? Selain itu, tiket.com juga menawarkan promo-promo yang pastinya menarik. Gunakan kode promo RISANGTRAIN untuk mendapatkan diskon sebesar 10% hingga Rp50.000 dengan minimum transaksi Rp200.000. Jangan lupa ya rek, kodenya RISANGTRAIN.
Kode promo ini berlaku untuk semua rute kereta api dan semua metode pembayaran. Syarat dan ketentuan yang berlaku serta info lengkapnya bisa area-area cek di kolom deskripsi ya. Ini dia kereta kelas bisnis punya rangkaian Logawa yang saya naiki hari ini. Di dalam satu rangkaian Logawa ada 3 kelas bisnis ya. Kebetulan saya naik di bisnis terakhir, bisnis nomor 3. Nah, satu kereta kelas bisnis ini mempunyai kapasitas maksimum 64 penumpang. Kursinya mayoritas sudah ke arah sesuai perjalanan kereta, tapi karena ada 1-2 kursi yang mepet, jadi kemungkinan harus hadap-hadapan. Keretanya sudah berpenyejuk udara, kemudian sandarannya kalau kelas bisnis nggak tegak lurus ya, kayak ekonomi. Nah, Logawa ini pada dasarnya atau awalnya membawa kelas ekonomi aja. Kelas bisnis ini adalah kelas tambahan. Nah, untuk yang kelas ekonominya, Logawa membawa berapa ya? Saya juga kurang paham ya, kelas ekonominya ada berapa. Tapi dalam satu kelas ekonomi, kapasitas penumpang maksimalnya lebih banyak dari kelas bisnis tentunya. Kalau kelas bisnis 64, ekonomi itu 106. Memiliki konfigurasi kursi 23, masih berhadapan-hadapan, dan tentunya sandarannya tegak lurus. Oke, untuk bisnis 3 yang saya naiki hari ini menggunakan kelas bisnis tidak berpenggerak tahun 78, urutan yang ke-29, Depo Purwokerto. Kereta mild steel ya, belum ada kereta bisnis yang stainless steel. Nih, peta rute KA Logawa dari Jember. Nanti pemberhentiannya banyak banget sampai Lempuyangan. Jember, Rambi Puji, Tanggul, Jatiroto, Kelakah, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo, Surabaya, Gubeng, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Ngawi, Sragen, Purwosari, Klaten, dan nanti saya turun di Lempuyangan. Tepat jam 6 pagi, kereta Logawa sudah diberangkatkan dari stasiun Jember, stasiun keberangkatan awal ya. Untuk mencapai stasiun Lempuyangan di Yogyakarta, kereta Logawa ini menempuh durasi perjalanan sampai 10 jam dan sekian menit saya lupa. Tapi kereta Logawa ini nggak mengakhiri perjalanannya di Lempuyangan karena masih harus melanjutkan perjalanan sampai di stasiun akhir di stasiun Purwokerto. Demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Nah, kemarin sempat ada yang nanya ya, Mas, kalau mau pesan makanan yang kuliner khas daerah-daerah tertentu itu gimana? Saya pesannya di menu Real Food, dan tipsnya langsung coba dibuka aplikasinya sesaat setelah keberangkatan ya. Jadi misalnya saat ini saya berangkat dari stasiun Jember, langsung coba aja buka, dan saya tadi masih berkesempatan untuk memilah-milah 3 menu kuliner khas. Ada yang dari Surabaya, meskipun isinya bukan kuliner khas sih kayaknya kalau yang Surabaya ya. Ada yang dari Madiun dan ada yang dari Solo. Silahkan pilih aja sesuai selera. Kalau belinya mepet-mepet, takutnya udah nggak bisa dipesan lagi. Apalagi nasinya tuh ya? Tadi udah pesan yang itu sih kuliner, tapi masih jam 12. Nanti aja. Nanti Mas Ya, kalau sama apa lagi teh aja? teh dulu aja. Jadi 10.000. Tehnya berapa? 1 dulu. 2 jadi 20. Terima kasih. Gulanya langsung dicampur aja.
Barusan udah beli 1 gelas teh panas dari Prama-Prami yang lewat, dan mengingatkan kembali kalau arek-arek lagi ada di perjalanan naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Tanggul. See you on your next trip. Udah nyampe di stasiun Tanggul, tuh ada tulisannya Tanggul gede banget. Stasiun yang bener-bener jarang saya kunjungi ya, aduh. Kesempatan ini. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Kelakah Station. Hire, aku di stasiun Kelakah diliatin sama mbak-mbak dong. Nah, Rek, tak kasih lihat penampakan toilet di bisnis 3 kereta Logawa. Dimulai dari sini ada cermin cukup gede, terus ada tisu gulung, dispenser sabun, keran wastafel, ada tempat sampah di bawah, pakai kloset duduk, dan jangan lupa setelah selesai urusanmu, tekan tombol flash di situ. Nah, kalau ini adalah toilet di bisnis 3 sisi belakang, sisi satunya lagi. Rata-rata sama ya, fasilitasnya ada cermin, tisu gulung, dispenser sabun, ada wastafel, tombol flash. Yang bedain di sini pakai kloset jenis jongkok. Ada tempat sampah juga kok. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Menjelang jam 8 pagi, kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Probolinggo, berdampingan dengan kereta api Propowangi dari Surabaya menuju ke Banyuwangi.
lepas, ikat, lepas, ikat. Demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam setiap perjalanan kereta api jarak jauh, setiap penumpang akan mendapatkan fasilitas satu health ticket. Ini kemasan terbaru yang berisi satu masker jenis KN95 dan satu tisu basah. Wadah ini sudah menggunakan material ramah lingkungan. Terima kasih PT Kereta Api Indonesia. Nah, Rek, kebetulan di perjalanan naik kereta api Logawa dari arah Jember sampai ke Surabaya ini, saya posisinya ada di bisnis 3 paling depan. Nah, di ujung ini kehalang sama atap, di dalam ini ada atapnya, dan akhirnya mengorbankan rak bagasi. Jadi di kursi ujung nomor 1 AB, saya nggak mendapatkan fasilitas rak bagasi. Otomatis tasnya ditaruh di bawah di lantai. Bahkan di ujung sebelah sini juga nih, di ujung sini pun yang nggak ada atapnya, maksudnya nggak ada atap rendahnya itu juga nggak ada rak bagasi. Kalau di ujung-ujung agak repot ya. Tapi Rek, kondisi seperti ini, kelas bisnis yang ada atap rendahnya di dalam kabin ini, di rangkaian Logawa yang hari ini saya naiki hanya terdapat di bisnis 3. Karena tadi saya lihat di bisnis 1 maupun bisnis 2, rak bagasi kabin itu sampai ujung. Jadi dia nggak ada atap rendahnya ini ya. Nggak tahu kenapa ini bisnis 3 spesial banget saya naiki hari ini. Sebenarnya dulu sudah pernah ya saya nge-review, bukan dulu ya, maksudnya lumayan beberapa kali sudah sering nge-review kereta kelas bisnis. Saya pengen ngasih lihat lagi ya formasi atau susunan penataan kursi di kereta kelas bisnis. Kereta kelas bisnis ini konfigurasi 22 ini diatur searah perjalanan kereta maupun bisa dibalik arah, nanti bisa diputar sandarannya ini, dan nanti akan kita lakukan pada saat tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Nomor 1 berada di paling ujung. Kalau dia nomor 1-nya di paling depan, otomatis akan menghadap tembok. Di belakang sana ada nomor 17 dekat tembok juga. Kalau kalian nggak suka yang berhadap-hadapan, agak tricky ini di kelas bisnis nih. Soalnya untuk kursi nomor 2 CD dan kursi nomor 3 CD ini diatur berhadap-hadapan. Kenapa? Soalnya kalau kursi nomor 2 CD diatur searah perjalanan kereta api, ruang kakinya akan sempit banget nabrak tembok. Jadi mau nggak mau harus diatur berhadap-hadapan. Kalau kalian nggak mau dapat yang berhadap-hadapan, hindari kursi seperti ini. Ada 2 ya, di sini ada 2 CD dan 3 CD. Terus yang di belakang sana itu berarti nomor 15 AB sama 16 AB. Itu kalau menuju ke arah belakang sana ya. Karena pasti akan keputar-putar nih kereta nih. Kadang berjalan ke arah sana, kadang berjalan ke arah sana. Terus untuk penataannya, ini ada yang dapat jendela separuh, ada yang dapat tembok separuh, jadi kayak gitu ya. Misalnya nih, kasih lihat kursi nomor 1 pas posisi ada di depan, dia dapat jendela utuh. Kursi nomor 2 dapat jendela separuh, not bad. Nah, yang kursi nomor 3 dan kelipatan 3 seterusnya itu akan dapat tembok dulu, baru dapat sisa jendela nomor 2. Silahkan pilih-pilih aja mana yang favorit. Dan kebetulan juga ini untuk pengaturannya, kursi nomor 3 dan 4 ini paling dekat dengan AC split di atas.
Jam setengah 9, kereta Logawa tiba di stasiun Pasuruan. Awal sekitar 1 menit, di sini berhentinya cuma 2 menitan kayaknya. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Bangil. Menjelang kedatangan di stasiun Bangil, kita bertemu dengan jalur kereta api dari arah Malang. Jadi stasiun Bangil ini adalah stasiun percabangan. Menjelang jam 9 pagi, kita sudah tiba di stasiun Bangil, stasiun percabangan, sekaligus kita sudah masuk di daerah operasi 8 Surabaya. Udah nyicil diputar ya, Pak? Iya. Banyak yang kosong. Yes. Nih, cara muter kereta kelas bisnis. Tinggal ditarik aja sandaran punggungnya. Di stasiun Bangil ini, kereta api Logawa nampaknya bersilang dengan kereta lokal. Kereta penataran kali ya. Selepas stasiun Bangil, karena sebagian besar kursi ini kosong, langsung diputar aja, putar arah, karena nanti di Surabaya juga pada akhirnya akan diputar arahnya. Nah, kursi nomor 2 CD dan 3 CD yang tadi pada saat berangkat berhadap-hadapan, kalau diputar arahnya bakalan tidak berhadap-hadapan lagi ya. Giliran nanti yang berhadap-hadapan di kursi nomor 15 AB dan 16 AB. Sedangkan pengaturan kursi mengenai jendela, nanti nomor 1 kalau diputar itu bakalan dapat jendela separuh. Ini kursi nomor 2 dapat jendela utuh. Nah, yang kursi nomor 3 dan kelipatan 3 akan tetap mendapatkan tembok. Jadi saran saya, kalau nggak terpaksa banget, pilih kursi di kelas bisnis itu hindari yang nomornya kelipatan 3. Nah, Rek, di balik tanggul tanah ini adalah luapan lumpur lapindo. Nah, ini saya pernah naik di atas sana. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Sidoarjo. Make sure that nothing is left behind. Menjelang kedatangan di stasiun Sidoarjo, kita bertemu dengan jalur kereta api dari arah stasiun Tarik dan stasiun Tulangan. Jadi stasiun Sidoarjo ini juga merupakan stasiun percabangan. See you on your next trip. Menjelang jam setengah 10 pagi, kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Ngemeng-ngemeng, itu kereta apa ya?
Di stasiun Sidoarjo, kereta Logawa bertemu atau persilangan ya sama kereta komuter. Tiba 1 menit lebih awal, kereta api Logawa tiba di stasiun Wonokromo. Stasiun ini juga merupakan stasiun percabangan dari arah Sidoarjo dan dari arah Mojokerto. We'll arrive at Surabaya Gubeng Station. Kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng, terlambat 2 menit dari jadwal. Seharusnya 9.57, tiba di Surabaya Gubeng jam 9.59. Dan di stasiun Surabaya Gubeng ini, kereta api Logawa punya waktu sampai jam 10.36 atau sekitar 39 menit untuk memindahkan posisi lokomotifnya. Yang semula berada di depan ekonomi 1, kini nanti akan bergeser di depan bisnis 3. Saya yang semula berada di paling belakang, nanti akan menjadi di paling depan, langsung di belakang lokomotifnya. Kalian pasti akan seneng banget ya, dengar semboyan atau klakson lokomotifnya terus-terusan. Lokomotif dinas kereta api Logawa sedang berpindah posisi, saat ini sedang dilangsir melalui jalur nomor 3. Tadi waktu keberangkatan dari Jember nggak ketahuan ya lokomotifnya, nomor serinya berapa. Nah, sekarang kita lihat langsung di sini. Lokomotif dinas kereta api Logawa ternyata CC 2018354 Depo Induk Jember.
Lokomotif sudah tersambung dengan sempurna, penyambungannya halus banget, mantep. Dan sekarang bener-bener bisnis 3 berada di belakang lokomotif langsung dong. Kalau dari arah Surabaya Gubeng sudah berganti posisi. Nah, sekarang posisi lokomotif ini posisi long hood. Kabin masinisnya jadi di belakang. Dan sebenarnya nggak masalah, cuman agak mengurangi view atau pandangan dari masinisnya aja sih ini. Kereta ekonomi lokal tujuan Bojonegoro yang tadi kita ketemu di Sidoarjo tiba di stasiun Surabaya Gubeng di jalur nomor 2. Kereta apa ini? Kereta parcel kah? Kok bawa luar dinas? Kami informasikan saat ini Anda berada di kereta api Logawa yang nantinya akan mengantarkan perjalanan Anda ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Sesaat lagi perjalanan kereta api Logawa akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 10:36. Stasiun selanjutnya yaitu stasiun Wonokromo, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Ngawi, Sragen, Purwosari, Klaten, Lempuyangan, tepat jam 10:36 kereta api Logawa diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, sekarang dari arah Surabaya Gubeng bisnis 3 ada di paling depan dan kursi saya ada di bagian paling belakang. Wah, udah dengar sendiri kan semboyan 35-nya kayak apa? Bakalan saya nikmati sampai ke Jogja nanti. Maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Oke, barusan berangkat dari Surabaya Gubeng sudah berhenti lagi di stasiun Wonokromo. Jadi kereta api Logawa ini mengalami 2 kali pemberhentian di stasiun Wonokromo ya. Waktu dari Jember sampai ke Surabaya Gubeng juga berhenti di sini. Sekarang dari Surabaya sampai ke arah Purwokerto nanti berhenti lagi di Wonokromo. Bentar lagi kita bakalan menyaksikan kereta api Sancaka melintas langsung di Wonokromo.
Di stasiun Wonokromo, kereta Logawa ini selain memang berhenti reguler, ternyata juga harus tunggu bersilang dengan kereta api Sancaka. Soalnya petak antara Wonokromo sampai Mojokerto ini sampai saat ini masih berlaku single track. Digangguin klakson ini. Kereta makannya yuk. Ini dia kereta makan di Logawa. Sekarang saya sudah berada di kereta restorasi kereta Logawa. Ini untuk ruang makan pengunjungnya terbatas banget, cuman ada 2 meja setahu saya. Sebagian ruangan digunakan untuk ruang duduk kru kayaknya ya, atau petugas. Jadi ya semoga nanti mungkin bisa diganti dengan restorasi yang lebih oke gitu buat menampung banyak yang makan. Tapi masalahnya ini juga berfungsi sebagai pembangkit sih. Ya gimana lah ya. Nah sebenarnya kan udah pesan makanan di Rail Food ya. Cuman karena belum sampai stasiun tujuannya, jadi ya memang belum bisa dihidangkan. Dihidangkan. Makanya saya nyari cemilan hangat di siang hari. Saya beli mie bakso seharga Rp25.000. Kita ngemil ini dulu ya. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Kertosono. Akan tiba dan berhenti di stasiun Kertosono. Bagi para pelanggan yang menjelang stasiun Kertosono, kita kembali lagi bertemu dengan jalur kereta api yang lain yang ini kebetulan jalur yang menuju ke arah Kediri sampai Malang. Di dalam rangkaian kereta. Demi keselamatan Anda lagi kita segera tiba di stasiun Kertosono. Sampai kereta api benar-benar berhenti di stasiun Kertosono. Di 25 menit proses perputaran lokomotif. Kereta api Logawa nantinya akan diberangkatkan kembali sesuai jadwal dari stasiun Kertosono pada pukul 12:31 menit. Tiba di Kertosono, kereta Logawa berpapasan dengan KA Doho. Oke, tadi kita sudah lewat stasiun Mojokerto. Tadi di Mojokerto kita ketemu sama kereta api Jenggala. Habis Mojokerto kita juga lewat stasiun Jombang, turun naik penumpang reguler. Dan saat ini kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di stasiun Kertosono ini kita punya waktu tunggu yang lumayan lama karena kita dicegat aturan lokomotifnya nggak boleh posisi long hood ya. Makanya di stasiun Kertosono ini lokomotif Logawa yang posisinya long hood dilepas, kemudian nanti akan masuk ke meja putar atau turntable, kemudian nanti akan berjalan kembali sesuai dengan aturannya dengan posisi short hood alias kabin masinis berada di depan kembali.
Lokomotif dinas kereta Logawa sudah selesai diputar dan kini akan segera dipasang kembali di rangkaian kereta Logawa. Sudah posisi shorthood. Rupanya dua kereta api Logawa dari dua arah yang berbeda. Yang saya naiki dari Jember dan satu lagi dari arah Purwokerto saling bertemu di stasiun Kertosono. Wah, baru tahu. Tadi itu Logawa sempat terlambat cukup banyak ya. Awalnya di stasiun Wonokromo tadi menunggu silang kereta Sancaka yang juga agak terlambat, dan kayaknya keterlambatannya ya sama-sama karena pembangunan double track. Sudah berangkat Wonokromo terlambat, kemudian terhambat oleh pembatasan kecepatan di pembangunan double track, terlambat lagi, dan barusan meninggalkan stasiun Kertosono bisa menekan keterlambatan menjadi 2 menit saja. Kalau nggak salah tadi pas berangkat Wonokromo itu sempat terlambat 10 menitan. Mari kita dengarkan semboyan 35. Hore. Dan akhirnya kereta api Logawa meninggalkan stasiun Nganjuk tepat waktu, alias bisa mengejar keterlambatan. Mantap jiwa.
Gua di stasiun Caruban, stasiunnya cukup indah dipandang. Ada loh yang berhenti di sini tuh. Oke, suasana di bisnis 3 sampai dengan menjelang kedatangan di stasiun Madiun masih tidak jauh berbeda dengan suasana pada saat keberangkatan dari stasiun Jember. Dalam artian penumpangnya itu nggak jauh-jauh dari 3, 4, sampai 5 penumpang aja di bisnis 3. Ini keadaan di bisnis 3 ya, saya nggak tahu gimana keadaan di bisnis 1, 2, atau mungkin di kelas ekonominya. Nah, saya nggak tahu ini sepi penumpang, terutama yang saya lihat di bisnis 3 ya. Apakah sepi penumpang ini murni karena ini merupakan perjalanan di hari kerja atau weekdays, atau mungkin ada alasan yang lain? Saya kasih perbandingan aja kereta yang sama-sama berangkat dari stasiun Jember dan sama-sama menawarkan layanan kelas bisnis ya. Ada kereta Ranggajati dan kereta Logawa yang saya naiki ini. Kereta Ranggajati selain membawa kelas bisnis juga membawa kelas eksekutif. Sedangkan Logawa selain menawarkan kelas layanan bisnis juga membawa kelas ekonomi. Tapi harga yang ditawarkan sama-sama kelas bisnisnya itu entah kenapa malah lebih murah yang ada di kereta Ranggajati. Padahal Ranggajatinya itu bisnisnya ngikut kelas eksekutif, atau maksudnya 2 kelas layanannya itu eksekutif bisnis ya. Sedangkan yang Logawa ini justru malah lebih mahal, padahal dia kombinasi kelasnya itu kelas ekonomi sama bisnis. Saya tadi sempat iseng-iseng ngecek harga ya. Di hari yang sama, di hari kerja ya, untuk rute Jember sampai ke Yogyakarta, Ranggajati bisnis itu dipatok harganya 265.000. Entah kenapa Logawa ini untuk rute yang sama Jember Jogja, harga kelas bisnisnya itu mulai dari 320 sampai 365. Selisihnya lumayan banget kan? Saya cek lagi kan untuk rute Surabaya Jogja. Surabaya Jogja di Ranggajati kelas bisnis harga yang ditawarkan 200.000. Sedangkan untuk rute yang sama Surabaya Jogja versi Logawa bisnis harganya itu mulai dari 260.000 sampai 295. Kenapa Logawa yang sama kelas ekonomi lebih mahal dibandingkan Ranggajati bisnis yang barengan sama kelas eksekutif? Saya sendiri nggak paham ya bagaimana pengaturan tarif dan ini kenapa berlaku seperti ini. Tapi mungkin ada arek-arek yang tahu, boleh banget berbagi di kolom komentar ya. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Nampaknya terjadi pergantian kru masinis di stasiun Madiun. Ya. Mau minta fotonya? Boleh. Saya. Ya. Nanti masih ada lagi ya yang dari Purwosari. Ya. Iya, makasih. Meninggalkan stasiun Madiun, kuliner khas Madiun yang saya pesan melalui Railfood sudah diantar oleh Prama dan Prami kereta Logawa. Apalagi kalau bukan nasi pecel khas Madiun. Mari kita menikmati pecel Madiun. Nah, kita unboxing ya. Di dalamnya ada apa aja sih?
Yang paling kelihatan ada peye teri kalau nggak salah, ada nasinya, ada sayur mayur, ada ayam goreng, dan yang pasti adalah bumbu pecel. Ini dijamin enak dan masih panas. Mari makan. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Ngawi Station. Mencatatkan waktu kedatangan 4 menit lebih awal, kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Ngawi. Lumayan lah ya, beberapa menit saya menginjakkan kaki di stasiun Ngawi. Kapan lagi? Tiba 1 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Logawa sudah sampai di stasiun Sragen. Saat ini kereta Logawa sedang melintas langsung di stasiun Solo Balapan. Soalnya turun dan naik penumpang untuk kereta Logawa ini nanti akan dilayani di stasiun Purwosari. Wah, Solo Balapan. Balapan sama apa ya? Dihormati, beberapa saat lagi perjalanan kereta api Logawa akan tiba dan berhenti di stasiun Purwosari dari arah kedatangan kereta. Periksa teliti kembali barang-barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Kami Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Purwosari. Sebelum turun, periksa. Oke, sudah tiba di Purwosari. Terakhir ke sini kayaknya waktu naik kereta Jaladara apa ya? Kereta Logawa sudah tiba di stasiun Klaten. Beberapa waktu yang lalu saya cukup sering ya mengunjungi stasiun Klaten. Entah itu naik KRL, naik ke Huripan, juga turun stasiun Klaten. Dan kebetulan stasiun Klaten ini menjadi stasiun pemberhentian terakhir sebelum nanti saya tiba di stasiun Lempuyangan di Yogyakarta.
Beberapa saat lagi kereta api Logawa akan segera tiba di stasiun Lempuyangan dan saya harus prepare untuk turun. Kesimpulan perjalanan hari ini benar-benar menyenangkan, super menyenangkan. Perjalanan sekitar 10 jam yang benar-benar gak akan saya lupakan deh pokoknya. Keretanya nyaman, suspensinya enak, kabin juga sejuk, staf-stafnya ramah semua, pokoknya benar-benar memorable. Dan marilah kita bersama-sama mengakhiri perjalanan hari ini. Yuk kita turun di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kereta api Logawa akan tiba di stasiun Lempuyangan. Di stasiun Lempuyangan masih ada waktu tunggu kurang lebih 5 menit ke depan. Tunggu diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 16:23 menit. Dengan tibanya kereta api Logawa di stasiun Lempuyangan di Yogyakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih untuk seluruh kru kereta api Logawa yang bertugas. Terima kasih buat arek-arek semua yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Ciao!